أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Majuano Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemarin saya mendapatkan cerita dari saudara. Dia membeli sebuah buku syarah dari Arba'in Nawawi, yang di dalam buku tersebut ternyata memuat sebuah keterangan niat nawaitu usolli yang dilafatkan usolli fardhu arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala, yang dilafatkan sebelum niat, sebelum takbiratul ihram, itu dikatakan bid'ah dan tidak boleh untuk dilakukan. Lalu saya minta bukunya, seperti ini bukunya, dan saya baca memang benar, ya. Buku ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah hadis Arba'in. Kita ketahui bahwa Arba'in Nawawi itu karya dari ulama besar Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah yang lahir di kota Nawa, Damaskus, tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi. Wafat di tanggal 24 Rajab 676 Hijriah, sekitar umur 45 tahunan. Beliau mempunyai karya yang sangat banyak. Karangan-karangan beliau banyak sekali, termasuk dalam ilmu dalam kitab hadis beliau mengarang Arba'in Nawawi, juga Riyadhus Shalihin. Nah, dalam kitab ini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarahkan hadis Arba'in Nawawinya Imam Nawawi, dan saya baca memang benar, tepatnya di halaman 16. Ini kitab ini sudah diterjemahkan ke Indonesia, ya. Jadi hati-hati kalau Anda membeli sebuah kitab terjemah dan pengarangnya itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Judul aslinya Syarhul Arba'in An-Nawawiyah. Penerbitnya Yayasan Kebajikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini cetakan tahun 2003. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah Abu Hasan Sirajuddin Hasan Basri LC. Kitabnya seperti ini. Saya baca memang seperti itu keterangannya. Saya baca sedikit. Hal lain yang perlu dicamkan baik-baik tentang perkara mengucapkan niat ini, mengucapkan nawaitu atau usolli itu, bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa ajaran Islam ini, maupun juga oleh para sahabat beliau radhiyallahu an. Oleh karena itu, pengucapan niat ini termasuk perbuatan bid'ah atau yang diada-adakan dalam agama dan dilarang untuk dilakukan baik secara sirri dipelankan maupun secara jahar dikeraskan, ya. Jadi memang kitab ini asalnya adalah kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi dikarang oleh Imam Al-Alim Al-Lama Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau Dimashqi. Beliau ulama Syafi'iyah,
Di dalam kalangan mazhab Syafi'iyah, mengucapkan nawaitu itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kalau dalam kitab ini kan repot ya. Ini kitab induknya, kitab asalnya adalah yang mengarang orang Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Lalu disarai, diperjelas lagi, namanya syarah, oleh orang Wahabi. Tentu saja keterangannya akan berbeda. Keterangannya akan berbeda. Dan ini mungkin akan membingungkan umat. Jadi saya saya anjurkan jenengan para kaum Nahdien, orang-orang aswaja, kalau membeli kitab hendaknya hati-hati, dijelaskan dulu, diteliti dulu siapa pengarangnya. Maka benarlah apa yang dikatakan al-isnadu minaddin. Sanad itu sebagian dari agama. Kalau runtutan pengarangnya, guru-gurunya itu berbeda dengan kita, maka jangan pernah kita ikuti. Seperti ini ya. Syarahnya dikarang oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau terpengaruh atau terpapar ajaran Ibnu Taimiyah, juga Muhammad bin Abdul Wahab, pencetus Wahabi. Nah, ketika dibaca tentu saja akan membingungkan, seperti itu ya. Padahal kitab asalnya Arba'in Nawawi dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi'iyah, ashabus Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, yang tentu saja ketika menerjemahkan innamal a'malu binniyat dalam hadis pertama dalam kitab Arba'in Nawawi, tentu saja mensunahkan talafut niat. Talafut niat, untuk pembahasan tentang niat talafut secara lengkap nanti akan kita bahas, insya Allah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Jadi pada intinya ketika Anda membeli sebuah buku, sebuah kitab, haruslah berhati-hati, haruslah diteliti dulu. Jangan sampai ternyata apa yang kita beli itu bukan karangan dari ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.